Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Welcome to our English class for today. Selamat datang saya ucapkan untuk semuanya yang telah ikut dalam pembelajaran daring melalui StreamYard ini. Oh iya, ini ada yang baru masuk sebentar, saya terima dulu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya ingin mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini insya Allah mendapat berkah dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, dimulai. Doa, selesai. Well, students, sebelum saya masuk ke materi pembelajaran, saya ingin memeriksa kehadiran kalian satu persatu. Jadi saya akan absen. Bagi yang namanya disebut, dipersilakan untuk mengangkat tangan saja seperti ini. Jadi agar suaranya tidak tertimpa-timpa ya. Baik, saya mulai dari Kurniasari. Vicky Helen. Sagita Rahma. Patricia Marbiana. Ratisha Arianti. Ratisha ini masih off sepertinya. Dinda Aditya. Baik, mungkin ada beberapa teman yang terkendala sinyal ya. Ya, Dea Melani baru saja masuk. Nah, jadi saya harapkan karena kita pada hari ini pembelajaran daring menggunakan StreamYard, kalian bisa standby selama sekitar 30-40 menit. Baik, sudah bisa, sudah masuk. Mohon maaf, tadi ada gangguan jaringan. Saya akan coba share screen. Nah, hari ini kita akan mencoba belajar tentang prosedur teks. Jadi pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 materi prosedur teks. Kelihatan ya di layar kalian ya? Bagaimana, kelihatan? Kelihatan ya, saya rasa ya. Sip ya. Oke. Nah, sebelum kita benar-benar nih menggunakan StreamYard untuk pembelajaran daring, ada beberapa hal, there are some rules yang we should agree on, kita sepakati. Yang pertama adalah please turn on your camera while you are speaking, especially while you are speaking. Jadi tolong jika kalian nanti bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, kameranya tolong dihidupkan. Okay, number 2, please mute the mic while the presenter is presenting. Jadi jika ada teman atau guru yang sedang berbicara, mohon untuk yang tidak sedang mendapat giliran berbicara, mematikan mikrofonnya. Number 3, you may leave the meeting after getting permission from teacher. Jadi kalian boleh meninggalkan meeting pada sesi ini setelah kalian mendapat izin dari guru, dalam hal ini yaitu saya. Number 4, you may turn off the camera in case of an urgent situation. Kalian boleh mematikan kamera jika berada di dalam situasi yang sangat penting. Tidak masalah.
Nah, jadi saya rasa kita sepakat ya dengan aturan-aturan ini. Baik, kita lanjut ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini itu ada dua. Satu kompetensi pengetahuan, yang satunya lagi keterampilan. Yang pengetahuan, kalian dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, kalian dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Jadi KD yang akan kita pelajari hari ini isinya semuanya tentang prosedur teks. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah apa sih yang akan kalian capai setelah mengikuti pembelajaran daring ini? Kalian setelah mengikuti pembelajaran daring menggunakan pendekatan discovery learning, kalian dapat yang pertama menuliskan pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dengan benar. Yang kedua, menganalisa generic structure dari sebuah prosedur teks dengan benar. Yang ketiga, menemukan informasi rinci dari sebuah prosedur teks dengan benar. Jadi nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, yang diharapkan dari kalian adalah 3 hal ini. Nah, ini ada video. Kalian diminta untuk mengamati video di bawah ini. Lalu, kalian bisa mendiskusikan bersama saya atau dengan teman-teman kalian mengenai hal-hal yang belum kalian mengerti. Bisa saya putar ya videonya ya. Baik, silahkan disimak. Hi people. Sebelumnya, suaranya mungkin tidak terlalu jelas ya. Mohon maaf, saya coba untuk men-share ulang. Oke. Nah, oke. Silakan dilihat videonya. Hi people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Helsia Taviana. I am a 9A class Walidashi Middle School Malang. So, I will show you how to make hot coffee. Materials and tools. Coffee. Sugar. Tablespoon. Glass. And hot water. So, steps. First, take 2 tablespoons of sugar into the glass. Second, put 1 tablespoon of coffee into the glass. Third, pour hot water in the glass. Then, stir well. Finally, hot coffee is ready to drink. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people. Oke. Nah, setelah mengamati video tadi, saya minta kalian untuk mengemukakan hal-hal yang kira-kira kalian belum pahami atau kalian belum mengerti. Jika ada, silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagi ada yang ingin ditanyakan mengenai video tadi. Silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Apakah ada?
Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan gantian bertanya kepada kalian. Kira-kira video yang baru saja kalian saksikan itu, apa ada yang masih ingat tujuan dari kegiatan yang dilakukan itu apa? Silakan angkat tangannya jika ingin menjawab. Baik, saya coba tanyakan ke... Mohon maaf, suara saya kedengaran? Baik, saya coba tanya ke Kurniasari. Kurniasari, mic-nya saya unmute-kan ya. Silakan unmute-kan mic-nya Kurniasari. Oh, mic-nya tidak terconnected ya. Baik, kalau begitu saya cek ke Patricia Marbiana. Oke, Patricia, tolong mikrofonnya dihidupkan dulu sebentar. Bisa? Mikrofonnya bisa dihidupkan? Karena saya nggak bisa ngidupin mikrofonnya. Oke, sudah ya. Oke, baik. Patricia, tadi kira-kira... Oke. Tadi di video yang baru saja kalian saksikan, apa sih tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh anak tadi? Ya, halo Patricia. Kira-kira, saya ulangi, menurut sepengamatan Patricia, apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh anak tadi? Ya. Tujuannya untuk membuat kopi, Untuk membuat kopi. Oke, thank you Patricia. Nah, berikutnya saya ingin bertanya pada Cynthia Meldasari. Saya bawa ke tengah. Baik, Cynthia Meldasari, bisa di-unmute. Oke. Nah, kira-kira masih ingat tidak apa-apa saja bahan yang diperlukan dalam membuat kopi tadi? Gula, kopi, air panas, Miss. Gula, kopi, dan air panas. Oke. Saya ingin tarik lagi satu. Vicky Helen, kalau device-nya bisa connect, tolong di-unmute kan.
Oke, halo Helen. Oke, nah saya ingin bertanya, kira-kira dari video tadi ada berapa sendok sih kopi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kopi panas? Ya, Vicky? Oh, sepertinya Vicky. Vicky? Ada berapa, Vicky? Oh, Vicky suaranya nggak kedengaran. We can hear your voice here. Ada berapa? Oh, sepertinya masalah jaringan ya. Pakai tangan aja, Vicky. Ada berapa, Vicky? 1, 2, 3. Ada berapa? Oke. Ada 1. Thank you, Vicky. Inilah keterbatasan pembelajaran daring ya. Oke, thank you. Nah, saya akan tarik Sagita. Nah, Sagita Rahma. Saya ingin bertanya kembali dari video yang baru saja kalian saksikan. Ada berapa gelas, berapa gelas? Ada berapa sendok gula yang harus dituangkan, yang harus dimasukkan ke dalam adonan kopi tadi? Mas Sagita langsung hilang nih. Mas Sagita ditanya langsung hilang. Dia tarik Dea. Dea Melani. Oh, sepertinya bermasalah ya pada audionya ya. Oke, Vicky, ada berapa sendok gula yang harus dicampurkan ke dalam adonan kopi tadi? 1, 2, atau 3? Ada berapa, Vicky? Wah, ini sinyalnya kayaknya susah ya di tempat Vicky. Baiklah, kalau begitu ini yang masih ada di layar. Jadi ada berapa sendok gula tadi kalau kalian lihat di video? 1, 2, atau 3? 2. Oke, 2. Thank you. Sulit banget ya ternyata pembelajaran daring sistem gini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba terus belajar aja. Nah, baik. Jadi hari ini kita berdasarkan video tadi kita akan mencoba mempelajari tentang prosedur tag. Di dalam prosedur tag itu bukan hanya sekedar memberitahu hari ini kita akan buat apa, hari ini kita akan melakukan apa, tapi ada juga informasi-informasi di dalamnya yang harus kalian pahami dengan tujuan kalian bisa meniru atau mencontoh, menjiplak dan mencontek resep-resep atau panduan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, berikutnya saya coba share screen lagi. Nanti kalau tidak jelas apa yang saya share, kalian bisa chat pribadi ya. Saya akan share. Nah, sekarang kalian silahkan buka aplikasi Microsoft Teams. Di aplikasi Microsoft Teams itu ada bagian assignment.
Nah, di atasnya itu kan kemarin sudah saya invite semua ya ke dalam kelas bahasa Inggris kelas 9 SMP Negeri 2 Sukadana. Kalian bisa masuk ke kelas tersebut, kemudian kalian bisa klik assignment atau tugas di bagian atas, lalu kerjakan tugas yang sudah ada pada bagian assignment tersebut. Hasil penugasan jangan lupa dikumpulkan dengan mengklik turn in. Nah, saya rasa pasti tidak asing ya dengan bahasa turn in atau kembalikan. Silakan buka Microsoft Teams-nya. Dari sini saya akan pandu. Ini Microsoft Teams. Kita buka kelas dulu. Nah, ini English class grade 9 SMP Negeri 2 Sukadana. Di atasnya ini ada assignment. Nah, kalian klik di situ. Nanti, nah ini ada tugas prosedur tab. Bisa diklik. Nah, tugasnya nanti bisa di-download langsung. Di-download langsung. Ini belum ada yang mengembalikan tugas ya. Tapi sepertinya sudah ada yang melihat tugasnya. Ini Aditya Dinda sudah selesai melihat tugas. Syagita, Vicky, sudah. Oke, Angel Trisan sudah melihat tugasnya. Silakan dikerjakan, saya tunggu hari ini juga, sekarang juga. Silakan mengerjakan. Saya tunggu 5 menit ya. Sudah selesai, langsung klik turn in. Silakan. Oke. If you are this time. Silakan, saya tunggu. Ini di bagian Teams, kalian bisa ini ya, kalian dapat seperti ini, nanti ini langsung kalian download. Tugas prosedur teksnya langsung di-download, nanti kebuka di Word kalian. Nah, ini tugasnya sama ya dengan yang punya kalian ya. Saya harap sama dengan yang punya kalian tadi. Ini. Jadi, definisi prosedur teks, strukturnya, ciri kebahasaan, kemudian
tabel analisis, ada prosedur teks. Kemudian kalian diminta untuk mengisi bagian-bagian dari prosedur teks itu sendiri. Baik, waktunya sudah habis. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, kita akan lanjut. Tadi sudah sampai ke mengerjakan yang di Microsoft Teams ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan benar nggak sih yang kalian kerjakan tadi? Saya akan share screen. Nah, ini kelihatan. Jadi setelah kalian mengerjakan tadi, kalian bisa cek lagi jawaban kalian masing-masing, tapi karena sudah dikumpulkan jadi nggak bisa diedit ya. Nah, prosedur teks itu apa? Prosedur teks itu merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah tertentu. Strukturnya apa? Yang pertama ada goal atau aim. Nah, goal atau aim ini tujuannya untuk mengemukakan atau memperkenalkan sesuatu yang akan dibuat atau dikerjakan. Biasanya muncul sebagai teks judul. Kemudian materials atau ingredients. Tujuannya apa material atau ingredient ini? Yaitu menjelaskan bahan-bahan atau material yang dibutuhkan. Bagian ini bukan merupakan sebuah keharusan, tapi lebih baik kalau ada. Berikutnya step atau methods. Step 1 ini bagian terakhir yang mencantumkan langkah-langkah dalam membuat atau sesuatu. Ciri kebahasaan dari prosedur teks itu sendiri yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Kita sudah belajar simple present tense ya. Lalu yang berikutnya menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence, menggunakan kata hubung temporal seperti first, then, next, finally, atau ada penomoran untuk menunjukkan urutan. Dan yang terakhir adalah menggunakan proses material atau material proses. Contoh prosedur teks ini seperti ini. Oke, sebentar ya. Bentar. Oke. Contoh prosedur teks seperti ini. Nah, ini contohnya. How to make orange juice. Yang pertama ada ingredientnya ada 3. Steps-nya ada 6. Ada prepare the fresh orange fruit, peel the skin and fiber, bla bla bla. Sampai number 6 itu ada orange juice are ready to be enjoyed. Nah, mari kita analisa satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama goal atau aim. Goal atau aim itu biasanya letaknya ada di judul. Jadi kalau ada judul, maka kalau ada pertanyaan yang manakah bagian goalnya atau apa tujuan dari pembuatan teks tersebut, biasanya ada di bagian judul. Lihat saja di bagian judulnya apa. Yang berikutnya adalah ingredients. Ingredients atau material, bahan-bahan yang dibutuhkan. Di teks How to Make Orange Juice ini, material yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama, water, sweet orange fruit. Yang lebih diutamakan adalah sunkist. Dan yang terakhir adalah ice cubes. Sedangkan yang terakhir, steps-nya ada 6. Satu methods.
Nah, jadi ini adalah tiga struktur dari prosedur tag. Ada 3 bagian yang kalau kita membuat prosedur tag ada 3 bagian ini, maka sudah lengkap. Sudah dapat dikategorikan sebagai prosedur tag yang baik. Now, it's quiz time. Nah, di quiz time ini, kalian kemarin kan sudah saya minta untuk memasang aplikasi quiz yang linknya sudah saya bagikan di Microsoft Teams. Quiznya itu judulnya quiz prosedur teks. Sudah dipasangkan semua? Nah, kalian dipersilakan untuk mengikuti quiz tersebut dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam aplikasi itu. Kuisnya bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran daring ini selesai. Jadi bukan sekarang, nanti. Setelah ini ditutup, kalian buka kuisnya, lalu kalian bisa mulai mengerjakan soal-soal yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, ada bagian skor, tolong di screen capture ya. Sebagai bukti kalian sudah mengerjakan. Nah, yang terakhir, kita ke penutup. Mari kita membuat kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari? Yang pertama jelas kita sudah mempelajari tentang prosedur teks, yang merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Strukturnya tadi ada 3. Yang pertama goal, ingredient, dan steps. Ciri kebahasaannya, simple present tense, imperatif, kata hubung temporal, penomoran, dan proses material. Jadi itu yang kita pelajari pada hari ini. Lalu untuk kuisnya saya tunggu. Skornya jangan lupa di screen capture dan dikirim ke saya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya boleh kalian persiapkan, silakan cari materi di buku ataupun internet agar pada pembelajaran daring berikutnya kalian sudah punya bahan, tidak terlalu ketinggalan. Nah, kita akan masuk ke chapter 5. Kalau di buku siswa itu kalian buka chapter 5, maka kita akan ketemu dengan materi pertama sekali, yaitu present continuous tense. Silakan dipersiapkan segala macam materi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, baik semuanya. Pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah cukup sampai di sini, sudah selesai. Dan untuk pembelajaran selanjutnya juga sudah diinfokan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera tutup pembelajaran kita pada hari ini. Jika kalian punya kritik, saran, tanggapan, atau ada perbaikan-perbaikan mengenai kelas kita, kelas daring kita yang telah diselenggarakan, kalian bisa langsung menghubungi saya di Microsoft Teams, silakan chat, atau mungkin kalau menemui kesulitan atau tidak terlalu familiar, kalian bisa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp ke saya pribadi. Mungkin ada perbaikan tentang metode, penggunaan media, dan sebagainya. Insya Allah semua saran, perbaikan, kritik kalian akan saya tampung dan saya pertimbangkan agar pembelajaran berikutnya jadi lebih menarik. Oke, students, sebelum kita benar-benar menutup pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Thank you very much for your attendance. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.